Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas dan layak untuk senantiasa kita lafazkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita selain ucapan puja puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang dengan rahman rahimnya sampai detik ini masih menganugerahkan kepada kita semua limpahan karunia dan nikmatnya. Meskipun di saat yang bersamaan masih banyak kelalaian yang kita lakukan, bahkan dosa dan maksiat yang kita perbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghentikan nikmatnya kepada kita semua. Seandainya satu detik saja Allah tahan nikmat dan karunia-Nya, niscaya kita semua akan binasa. Oleh karena itu, senantiasa kita niatkan seluruh aktivitas kehidupan kita ini semata-mata bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Maryam yang tadi dibacakan dalam muqaddimah Maryam ayat 63, Allah menegaskan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Di dalam ayat kita taburi, pertama ada isim isyarah atau kalimat penunjuk tilka. Kalimat penunjuk atau isim isyarah menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu ada. Di dalam bahasa Arab ada kalimat penunjuk yang tujuannya ke arah ataupun sesuatu itu dekat. Ini biasanya dalam bahasa Indonesia atau hadza dalam bahasa Arab. Tapi ada juga kalimat penunjuk menunjukkan sesuatu itu jauh jaraknya. Biasanya diungkapkan dengan kalimat itu dalam bahasa Indonesia atau dzalika atau tilka dalam bahasa Arab. Berarti dalam ayat ini kita harus meyakini surga itu ada karena Allah sendiri yang langsung menunjuknya. Tilkal jannah, itulah surga kata Allah. Artinya benda itu ada. Sesuatu yang ditunjuk dengan kalimat penunjuk atau isim isyarah itu yakin ada. Yang kedua adalah allati nurithu, kalimat nurithu yang kami wariskan. Kenapa di situ Allah menggunakan diksi mewariskan, surga itu diwariskan? Padahal dalam hukum fikih, muamalah, hukum mawaris atau hukum waris, itu terjadi waris setidaknya karena 3 penyebab. Yang pertama adalah karena nasab. Ketika kita seorang ayah meninggal dunia, maka anak kita berhak mendapatkan warisan disebabkan karena nasab. Yang kedua adalah bil musaharah, disebabkan pernikahan. Kita dengan istri kita, Pak, itu awalnya orang lain, tidak saling mengenal, tidak ada hubungan darah. Tapi karena ijab qabul, karena akad nikah, maka kita satu sama lain saling mewariskan. Kalau kita sebagai suami lebih dulu meninggal dunia, maka istri kita yang tadinya orang lain itu berhak mendapatkan warisan. Demikian juga sebaliknya.
Dan yang ketiga adalah ar-riqqah, karena perbudakan ataupun hamba sahaya. Dahulu kalau ada seorang budak hamba sahaya yang dimerdekakan, dibebaskan oleh seseorang, ketika budak itu hamba sahaya itu meninggal dunia dan memiliki harta, maka hartanya sepenuhnya milik orang yang memerdekakannya. Tapi perbudakan hamba sahaya sudah dihapuskan dalam ajaran Islam. Apa yang unik dari ayat ini, diksi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu kami wariskan? Pertama, dalam tafsirnya Imam Ar-Razi menyebutkan itu menunjukkan bahwa orang yang bertakwa berhak mendapatkan surga. Seperti ahli waris berhak mendapatkan warisannya. Jadi wajib bagi Allah memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana keharusan kita memberikan atau menyampaikan harta waris kepada ahli warisnya. Lalu yang kedua kata Imam Ar-Razi, karena kedekatannya seorang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waris terjadi karena faktor kedekatan, apakah nasab ataukah tadi karena pernikahan. Itu kan menunjukkan unsur kedekatan. Maka saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bertakwa, sehingga surga disebut kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Lalu kemudian muncul sabda Nabi SAW. Satu saat Nabi membuat sebuah pernyataan yang membuat para sahabat terkejut. Kata Nabi, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal ibadahnya. Berarti sholat kita, saum kita, zakat kita, bahkan haji kita, Pak, bukan penyebab kita masuk surga. Karena Nabi menyebutkan lan yudkhila menggunakan harfun nasab atau lan yang masuk ke dalam fi'il mudhari, menunjukkan tidak akan pernah sampai kapanpun seseorang itu masuk surga karena amal ibadahnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana, demikian juga aku masuk surga bukan karena amal ibadahku. Ini kekagetan yang kedua kali dialami oleh para sahabat. Lalu Nabi menutup hadisnya dengan ungkapan illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi. Kita masuk surga karena amal ibadah kita dibungkus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diselimuti dengan rahmat Allah. Jadi jangan, pesan dalam hadis ini, jangan pernah berbangga dengan amal ibadah kita, karena toh itu bukan yang menyebabkan kita masuk surga. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus beribadah. Tetap saja tidak bisa rahmat Allah itu kemudian kita raih tanpa kita melaksanakan perintahnya. Tapi jangan pernah kita mengira dan menyangka, bahkan meyakini bahwa ibadah kita itulah yang sanggup menebus surga dengan segala kenikmatannya selama-lamanya. Makanya Imam Zunnun Al-Masri rahimahullah pernah ditanya, bima yanalul abdu al-jannah, dengan apa seseorang itu masuk surga? Maka Zunnun Al-Masri rahimahullah mengatakan bi khamsin, dengan 5 perkara. Yang pertama kata beliau, istiqamatun laisa fiha rawagan. Seseorang masuk surga karena dia istiqomah, dan istiqomahnya tanpa ada kepura-puraan. Keistiqomahan itulah yang membuat seseorang bisa meraih surga. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangannya, dalam menjauhi sesuatu yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah. Itulah penyebab seseorang masuk surga, kata Zunnun Al-Masri. Karena istiqomah adalah sesuatu amalan yang sangat berat dalam agama kita ini. Paling berat adalah istiqomah. Maka wajar
Allah menjanjikan innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia mendeklarasikan keimanannya. Thumma istaqamu, tapi dia juga istiqamah, dia konsisten dengan keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan kepadanya para malaikat seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah Allah siapkan tuh. Pertanyaannya, kapan para malaikat itu turun menghampiri orang-orang yang beriman dan istiqomah? Lagi-lagi dalam tafsirnya Imam Ar-Razi menafsirkan dalam 3 tempat atau dalam 3 kondisi malaikat itu akan turun. Pertama, indal maut, ketika seseorang itu berada pada gerbang kematian atau sakaratul maut. Orang yang beriman dan istiqamah dihampiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu seraya berkata, jangan takut, jangan sedih, surga menantimu. Yang kedua, indal qabri, ketika di dalam kubur. Ketika masuk ke liang lahat jasad itu, ketika kemudian ruh itu berada di alam barzakh, maka malaikat kemudian turun lagi menghampiri hamba tersebut, hamba yang istiqomah, dengan mengatakan 3 hal tadi, jangan takut, jangan sedih, surga menantimu. Dan yang ketiga, indal ba'thi, ketika hari dibangkitkan. Malaikat datang lagi menghampiri orang yang istiqamah tadi dan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, surga menantimu. Apa yang dimaksud jangan takut, jangan sedih? Apa yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita? Tidak ada lain, kata beliau, ketika ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita takutkan. Sehingga malaikat datang menghampiri orang yang istiqamah dengan mengatakan, alla takhafu, jangan takut, sungguh ibadahmu sudah diterima oleh Allah. Dan apa yang membuat kita paling sedih? Ketika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Lagi-lagi malaikat kemudian menghibur dengan mengatakan, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita sudah diterima dan dosa sudah diampuni, tempat mana lagi yang paling pantas bagi orang seperti itu? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah, kata malaikat, dengan surga yang sudah Allah siapkan untukmu. Tentu malaikat mengatakan seperti ini bukan inisiatif sendiri, bukan karena keinginan malaikat sendiri, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara tidak langsung ini adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Yang kedua adalah wajtihadun laisa fiha sahwun, laisa ma'ahu sahwun. Kesungguh-sungguhan, orang akan masuk surga dengan dia bersungguh-sungguh, yang tidak ada padanya itu kelalaian. Karena kelalaian hanya akan membuat kita makin jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesungguh-sungguhan kitalah yang membuat kita sampai ke tempat ini. Tanpa ada kesungguh-sungguhan, tidak mungkin kita sampai ke tempat ini. Lalu yang ketiga, wa muraqabatullahi fis sirri wal alaniyah. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mendatangi Ibrahim bin Adham, wahai guru, aku ini normal, manusia normal, ingin juga bermaksiat. Aku ingin juga melakukan hal-hal yang menyenangkan syahwatku. Lalu kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu bermaksiat, asal kamu bisa melakukan 5 hal ini. Yang pertama, silahkan kamu bermaksiat, tapi jangan di bumi Allah. Cari bumi lain selain bumi Allah, dan silahkan kamu bermaksiat. Yang kedua, silahkan kamu bermaksiat, tapi jangan menggunakan rizki atau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau itu kamu bisa, silahkan kamu bermaksiat. Yang ketiga, silahkan kamu bermaksiat selama kamu yakin Allah tidak mengawasimu atau tidak melihatmu. Dan silahkan yang keempat, kamu bermaksiat
ketika kamu bermaksiat, malaikat maut datang, kamu bisa bernegosiasi untuk menunda dan menangguhkan ajal. Dan yang kelima, silahkan kamu bermaksiat, ketika Allah lemparkan kamu ke neraka, kamu bisa lari dan kabur dari tempat itu. Maka kesimpulannya yang ketiga tadi intinya adalah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, dan orang yang meraih surga Allah adalah orang yang senantiasa diawasi Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatiman rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keempat, kata Zunun al-Masri rahimahullah, yang membuat seseorang dapat meraih surganya Allah adalah wantizarul mauti bitta'ahulillah, menunggu kematian dengan cara mempersiapkan diri. Kita semua pada prinsipnya, pada hakikatnya sedang menunggu daftar antrian ajal kita. Setiap kita sudah memiliki nomor antriannya. Hanya bedanya kalau kita antri di bank, kita antri di rumah sakit, maka nomor antrian kita itu terpampang di monitor. Tetapi antrian ajal kita, kematian kita sudah dimiliki oleh setiap kita. Nomor antriannya hanya kita tidak tahu kita nomor antrian keberapa, dan tidak pernah dipampangkan dalam monitor sebesar apapun itu. Apakah kemudian, kata Zunun al-Masri rahimahullah, penantian kematian itu diisi dengan mempersiapkan kematian atau tidak? Makanya Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah, kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ulaika humul aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Maka kematianlah yang akan mengingatkan kita tentang akhirat. Kematianlah yang akan mengingatkan kita bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini ada satu kehidupan yang panjang perjalanannya di alam barzah sebelum kemudian kita ke alam akhirat, dan itu namanya juga perjalanan membutuhkan perbekalan yang cukup. Dan yang terakhir, kata Zunun al-Masri rahimahullah, bima yanalul abdul jannah, dengan apa seseorang hamba itu masuk surga, wa muhasabatu nafsika qabla an tuhasab, dengan senantiasa mengevaluasi diri, menintrospeksi diri sebelum nanti dihisab, sebelum nanti dievaluasi, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari demi hari yang kita lewati ini adalah peluang kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat di sebelumnya dan apa yang akan kita persiapkan di hari berikutnya. Karena hari kemarin adalah histori, sejarah, bisa kita ceritakan, namun kita tidak bisa kembali lagi di hari itu. Tapi hari esok pun misteri, sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui. Maka yang Allah anugerahkan adalah hari sekarang. Hari sekaranglah hari di mana kita bisa memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, dan hari di mana kita bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok. Dan hari esok orang muslim adalah negeri akhiratnya. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, itulah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga 5 hal yang disampaikan oleh Zunun al-Masri rahimahullah dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas diwariskan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ibadallah,
innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.